Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Burukaro KICC. Hari ini Jumat 4 November 2022, hari biasa pekan ke-31, peringatan wajib Santo Carolus Borromeus. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8 dengan tema kepercayaan adalah harta yang bernilai. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, kepercayaan dan tanggung jawab adalah dua hal yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mempengaruhi. Dipercaya tidaknya seseorang tergantung pada bertanggung jawab tidaknya dia terhadap tugas yang dipercayakan. Sebaliknya, tanggung jawab merupakan kunci untuk membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan tidak disia-siakan. Menjalankan sesuatu dengan penuh tanggung jawab dapat meyakinkan yang lain bahwa kita adalah pribadi yang pantas dipercaya. Dan sebaliknya, kita kurang dipercaya karena kita kurang bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kisah bendahara yang tidak jujur dalam bacaan yang kita dengarkan menyajikan bahwa yang ditunjukkan oleh bendahara itu bukanlah tanggung jawab, tetapi kelicikan dalam mempermainkan data. Lihat bagaimana bendahara cerdik itu bertindak, menambahkan jumlah hutang atau pinjaman dan selisihnya menjadi bagiannya. Ketika bakal dipecat, ia mencari cara agar ia diterima oleh para penghutang tuannya dengan mengurangi jumlah hutang mereka. Dengan ini, ia mendapat muka di hadapan penghutang-penghutang itu. Ini kecerdikan, tapi bukan kebaikan. Satu kebaikan yang dilakukan untuk mengelabui sesama disebut penipuan. Dan bila itu dilakukan untuk menyelamatkan diri sendiri, itulah pengkhianatan. Kelihatannya bendahara membuat dia lolos, tetapi di saat yang sama ia sedang mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hal ini mengisyaratkan bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang bernilai dalam hidup, maka perlu dihargai. Karena sekali melakukan pengkhianatan, seumur hidup bisa tidak dipercaya lagi. Sabda Tuhan hari ini mengawaskan kita perihal kecerdikan orang
yang bermental materialisasi atau duniawi yang seringkali menimbulkan atau mengelabui orang lain. Kalau kita mau dipercaya, kelicikan harus dijauhkan dan tetap awas dalam menggunakan apa yang ada pada kita. Ingat, kepercayaan adalah harta yang bernilai. Hari ini gereja memperingati Santo Carolus Borromeus yang dilahirkan di Arona, Lombardia pada tanggal 2 Oktober 1538. Santo Carolus Borromeus terkenal karena sikap hidupnya yang tidak lekat pada hal-hal duniawi. Pertobatannya yang radikal serta penyangkalan dirinya yang kuat. Carolus tampil sebagai organisator yang disegani sekaligus seorang penolong yang penuh pengabdian. Pada tahun 1576, wabah pes yang melanda keuskupan mereka, korban ribuan jiwa. Carolus sebagai gembala melayani para penderita pes dan rela mengorbankan harta kekayaannya untuk meringankan penderitaan orang sakit dan miskin. Inilah yang perlu diteladani. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu mari kita awas diri, miliki iman yang tangguh, kuat, sehingga kita tahan terhadap aneka godaan duniawi yang seringkali menyesatkan kita. Hindarkan sikap mental materialistis dari hidup kita agar kita tidak mudah dikuasai oleh keinginan-keinginan diri dan akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Hindarkan diri dari budak harta dan jadilah menjadi seorang yang jujur, dapat dipercaya. Jika kita jujur, hati kita menjadi tenang. Jika hati kita tenang, kita dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dan kalau kita bertanggung jawab, kita akan senantiasa dipercaya. Tuhan memberkati.